AKM, Asesmen Nasional. Apaan sih? Sahabat semua, sudah pernah dengar belum tentang AKM? Kalau Asesmen Nasional? Isunya, Asesmen Nasional ini adalah pengganti ujian nasional loh. Kira-kira betul nggak ya? Terus kalau itu benar, ujiannya dan penilaiannya nanti akan seperti apa ya? Lalu apa sih pengaruhnya buat kita sebagai siswa? Nah, karena untuk menjawab itu semua membutuhkan penjelasan yang cukup panjang, maka NF akan membagi pembahasan seputar AKM dan Asesmen Nasional ini menjadi beberapa part, supaya kamu nggak bosan dan bisa lebih mengerti. Selain itu, harapannya kamu bisa lebih siap dan tidak kaget menghadapi perubahan sistem pendidikan yang terjadi. Di part 1 kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian AKM, Asesmen Nasional, dan tujuannya sebenarnya untuk apa sih? Sahabat semuanya, perlu kamu ketahui AKM merupakan kependekan dari Asesmen Kompetensi Minimum. Menurut buku AKM dan implikasinya pada pembelajaran yang dikeluarkan oleh Pusat Asesmen Pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2020, AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. AKM sendiri ada macam-macam ya guys. Ada AKM nasional. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai Asesmen Nasional. Terus ada AKM kelas dan AKM sertifikasi. Semuanya menilai kompetensi mendasar siswa. Pertanyaannya adalah kompetensi mendasar yang dimaksud itu apa ya? Di dalam buku tersebut itu dijelaskan bahwa kompetensi mendasar yang dimaksud adalah literasi membaca dan literasi matematika. Atau bahasa mudahnya adalah kemampuan dan keterampilan dalam membaca dan matematika atau numerasi. Loh, kalau begitu berarti nantinya yang dipelajari di sekolah hanya bahasa dan matematika dong. Nah, nggak gitu juga ya Ferguson. Nah, jadi begini Ferguson. Dua kompetensi dasar punya kompetensi turunan yang mencakup keterampilan berpikir logis sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah dan mengolah informasi. Jadi sebenarnya mata pelajaran yang kamu pelajari di sekolah tetap sama. Lah, jadi sama aja ya? Ya iyalah, mata pelajarannya sama, tapi dengan adanya AKM ini diharapkan proses pembelajaran di sekolahnya berbeda. Hal ini berkaitan dengan tujuan dari AKM itu sendiri. Singkatnya, kalau sebelumnya belajar di sekolah itu fokus ke konten, tapi diharapkan dengan adanya AKM ini pembelajaran kita itu nggak langsung ke konten, tapi memahami konten dengan lebih baik dan bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Ibaratnya kita mau naik mobil ke puncak gunung. Kalau dulu kita langsung ke atas lewat tanjakan yang curam tanpa lihat pemandangan kiri dan kanan, maksain naik ke puncak, terus ada yang jatuh karena nggak kuat, nggak peduli. Nah, sedangkan sekarang ketika kita naik mobil ke puncaknya, sambil ngiterin gunung, lewat jalan landai, sambil lihat pemandangan kiri kanan. Emangnya tujuan AKM itu apa sih sebenarnya? Nah, sahabat semuanya, dalam proses pendidikan tentunya ada yang disebut sebagai evaluasi bukan? AKM ini tujuan utamanya adalah untuk mengetahui sejauh apa capaian kompetensi yang didapat oleh siswa selama proses belajar yang sudah dilakukan. Terus, bedanya sama UN apa ya? Kalau mau tahu bedanya, nanti akan dijelaskan lebih detail di video part selanjutnya. Nah, perlu kamu ketahui juga, dari hasil AKM ini nantinya akan digunakan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang bisa bermanfaat buat kamu dalam meningkatkan hasil belajar. Nah, tadi kan sempat disinggung tuh, ada yang namanya AKM kelas dan AKM nasional atau Asesmen Nasional. Itu apa lagi ya? Sahabat sekalian, singkatnya gini. Jadi AKM kelas itu dibuat untuk semua level mulai dari SD sampai dengan SMA yang tujuannya adalah untuk mengukur hasil belajar siswa. Jadi ada di semua mata pelajaran. Tapi administrasinya nggak pakai standar, tergantung guru dan sekolah masing-masing. Sedangkan AKM nasional atau Asesmen Nasional administrasinya dibuat terstandar dan hanya diselenggarakan untuk kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA. Itu pun nggak semua siswa. Catat nih ya, nggak semua siswa, hanya sampling.
Dan pesertanya yang nentuin bukan sekolah, tapi dari Kementerian Pendidikan. Karena memang fungsi utama asesmen nasional ini adalah untuk mengukur kinerja sekolah. Bagaimana sahabat semuanya? Semoga penjelasan yang singkat tentang AKM ini bisa dipahami ya. Sebab hal ini berhubungan dengan pembelajaran kamu di sekolah, jadi kamu perlu tahu. Nah, di part selanjutnya kita akan membicarakan tentang apa bedanya antara UN dan AKM. Dan seperti apa contoh-contoh soalnya. Jadi, supaya nggak ketinggalan info update-nya, jangan lupa ya untuk subscribe dan klik tombol loncengnya. Tetap semangat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.